Selamat datang di Hospitality Concierge Talks bersama dengan Hospitality Voice Out. Bersama kita hari ini ada dengan Bapak Inyoman Sudirga Yuse. Selamat pagi, Selamat pagi Kang Pak. Helmi. Pak Dirga ini adalah seorang founder dan juga sebagai seorang komisioner dari hospitality yang ternama, yang cukup mumpuni di Bali, yaitu Pramana Experience. Terima kasih, terima kasih. Jadi hari ini nih kita pengen bicara mengenai sejarah dari Pramana Experience nih, Pak Ya, Dirga. Dari awal sampai akhir, dari properti yang quantity yang cukup menantang sampai akhirnya sekarang selama berapa? 20 tahun? 11. 11 tahun? Totalnya 11 ya. 11 tahun 11 total tahun. semua. Ya, Sebagai founder memang cukup challenging ya untuk bisa sebagai leading hospitality management di Bali ini. ya Ya. betul. Nah, so kira-kira apa nih sejarahnya berdirinya Pramana sendiri? Oke, makasih Bro Helmi. Jadi ya saya panggil Bro aja ya. Ya santai Ya, aja. karena apa kita udah cukup lama saling kenal. Jadi Pramana itu awalnya eh, saya buat itu dengan teman-teman. Hmm, By accident sebenarnya, by accident. Tanpa udah desain gitu kan. Jadi berawal di tahun 2012 akhir lah. Ya, setelah kita bekerja di hotel tuh akhirnya kita melihat situasi hospitality waktu itu kita di daerah Ubud ya, Gianyar itu banyak pengusaha lokal, pemilik properti lokal itu kurang bisa bersaing hmm, dengan perubahan-perubahan yang muncul di masa itu. Jadi banyak investor besar yang masuk ke kawasan Ubud yang menyebabkan persaingan di hotel situ menjadi semakin semakin sengit. Jadi kita waktu itu menawarkan sebuah jasa manajemen lah, jasa hmm. manajemen untuk bisa mengelola beberapa properti-properti lokal. Jadi akhirnya di 26 April tahun 2013, jadi kita buatlah from scratch memang. Jadi perusahaan ini kita buat tanpa modal sepeser pun. Jadi memang tidak ada capital waktu itu. Jadi dengan niat yang tulus, niat baik, kita menawarkan, udah kita mengelola hotel-hotel dari properti owners waktu itu. Ada salah satu owner dari Surabaya yang memberikan kita kepercayaan pertama kali untuk propertinya kita manage. Dan inisial pembuatan Pramana sebenarnya dari kami berlima, ada teman-teman dan sahabat-sahabat baik saya, ada Pak Wardike, kemudian beliau sih lebih banyak di konseptor, kemudian Pak eh, Wayan Partane, beliau itu sebenarnya lebih ilmunya di kulineri gitu. Ya, ya, Kulineri di ya, food and beverage. Kemudian ada ya. Pak Ketut Suyase, dia lebih banyak di art seni, jadi lebih banyak berkecimpung di rooms. Kemudian ada Pak Wayan Suarse, ya CEO kita sekarang Pak Wayan Suarse. Jadi beliau lebih banyak di operasional sebenarnya. Jadi kita berlima inisialnya buat itu dan akhirnya ya bisa sampai dengan saat ini Pramana sudah berkembang menjadi namanya. Kalau dibilang leading mungkin kurang tepat ya. Kalau kita bilang fast growing, Fast growing. fast growing. Jadi waktu 11 tahun dari 2013 sampai dengan sekarang 2024 sudah berjalan kurang lebih 11 tahun. ya. Wah, itu berdasarkan dari tekad, semangat, willingness Benar, yang tinggi, ketulusan dan niat ya semuanya ya. Sampai betul. akhirnya total properti yang sudah dihandle kalau nggak salah sekitar 70 lebih, 76, 76 76 saat ini. ya, Ya. dengan villa resort itu. Resort kita ada 17 unit saat ini. Kemudian di divisi Pramana Villa Hmm, kita ada sekitar 59. 59 villa. 59 ya. Wow, itu suatu achievement dalam waktu 11 tahun itu cukup ini ya, apa achievement yang sangat besar ya. Ya. Lalu kenapa nih tim dari kelima orang ini ya, Ya. kurang lebih tiba-tiba dapetin satu wangsit atas nama Pramana gitu. Apa itu? Pramana itu datang dari mana nih ceritanya? Iya, filosofi Pramana itu kita ambil kebetulan Pak Wayan Wardike selaku inisiator sebenarnya. Hmm, eh, Filosofinya Pramana itu diambil dari mitologi agama Hindu ya. ya. Jadi itu ada istilahnya catur Pramana yang artinya adalah
empat cara untuk mencari ilmu pengetahuan. Oke. Jadi salah satunya ada pratyeksa, ada anumana, ada agama, ada sabda pramana. Jadi berdasarkan dari itu kita berpikir kita ini mencari jati diri gitu kan. Sekali lagi dengan niat baik dan niat tulus kita Ya. ingin memberikan komitmen kita kepada pemilik properti yang ada di Bali ataupun bahkan di luar Bali saat ini untuk memberikan jasa manajemen seperti itu. Ya. Karena kita melihat kan konsep hospitality ini kan terus berkembang ya, dengan dinamika-dinamika yang muncul ya, sebelum pandemi atau bahkan setelah pandemi sekarang. Kemudian warna ungu di logo kita itu biasanya kita dominan menggunakan warna ungu, Ya. itu merupakan simbol kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang mana itu memang aura spiritual tertinggi biasanya di mitologi Hindu itu. Kemudian logo kita gunakan bunga lotus ya. Iya. Bunga lotus itu melambangkan daripada 3 dimensi, jadi ada udara, ada air, kemudian ada tanah di bawah. Jadi kalau kita lihat lotus itu kan dia pasti hidupnya di 3 dunia. Iya. Jadi bunganya di atas, di udara, kemudian batangnya sama daunnya biasanya di air dia, Iya. kemudian akarnya dia di bawah, dia harus ada media tanahnya di bawah. Oke. Itu memang melambangkan daripada ketulusan yang ingin kita bangun pada saat kita memberikan pelayanan sesuai dengan konsep hospitality yang memang menjadi core daripada bisnis kita di Pramana Experience. Oke, cukup menarik filosofinya. Kalau boleh nih, saya korelasikan dengan yang Trihita Karana. Iya betul. Kurang lebih ya. Betul. Itu hampir sama filosofinya. Betul. Jadi sekali. seiring berjalan dengan filosofi Pramana, begitu juga secara prakteknya juga sudah diimplementasikan ya. Betul. Seiring dengan waktu nih, jalanan akhirnya membuka Pramana menjadi satu fast growing management company lah, yang kita sudah kenal sudah sekian tahun dan akhirnya memperkenalkan kepada dunia, ya kan? Karena kita sering traveling dan apapun itu, dan saya melihat di Pramana tuh sepertinya salah satu yang cukup konsisten untuk mengembangkan manajemen company bukan hanya di lokal, domestik, tapi juga ke internasional ya. Betul. Apa sih tagline-nya nih? Kayaknya sampai segitu gregetnya nih. Ya, di awal sampai dengan tahun 2018-19 itulah. Kita tagline-nya adalah genuine in simplicity. Jadi kita mengakui bahwasanya genuine dengan arti kata kepolosan, ketulusan gitu kan. Dari konsep pelayanan hospitality ini merupakan core daripada bisnis kita di hospitality industry, termasuk jasa pengelolaan hotel, restoran, bahkan villa. Seiring dengan berkembangnya waktu, kemudian kita memiliki ide karena bisnis bertransformasi ya setelah 5 tahun itu, setelah kita masuk tahap forming di 5 tahun awal itu, kemudian di 2018 kita menginginkan sebuah visi yang lebih besar. Karena waktu itu seiring dengan perjalanannya jumlah unit, waktu itu kita bertambah dan bertumbuh ya. Dari 1, 2, 3 properti di awal 2013, akhirnya 2018 itu kalau nggak salah kita sudah ada properti more than 30 properti. Jadi ada resort, ada boutique resort typically, kemudian ada cottages, restoran dan lain sebagainya, private villa juga. Itu kita ingin memiliki visi yang lebih besar lagi. Jadi kita nggak mungkin jadi hospitality lokal atau yang ada di satu kawasan aja di Bali itu Gianyar, Ubud gitu kan yang menjadi core kita. Jadi kita berpikir any possibility kita bisa mengembangkan jasa pelayanan manajemen yang ingin kita ciptakan ini bukan mencakup Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, kan sampai di beberapa negara di luar di kawasan regional. Jadi kita lihat waktu itu emerging country seperti Kamboja, Vietnam, kemudian ada juga beberapa negara-negara lain yang memang karena ada partners yang mengajak kita. Ini possibility that you Pramana can expand their portfolio sampai di regional, tingkat regional. Jadi waktu itu kita berpikir kalau kita hanya lokal ya udah kita segini-segini saja ya, teman kanan kiri depan belakang kan. Waktu itu manajemen juga bertumbuh kan, betul. Banyak sekali kan dari kawasan selatan, Badung, Denpasar, bahkan Gianyar itu berkembang sekali. Yang nggak jauh ya kawan-kawan kita juga. Kawan-kawan kita juga kan, kita saling kenal kan, ilmunya kan 11-12 kan. Nah itu kita berpikir wah kita nggak bisa hanya begini nih, kita justru bawa
visi dan misi kita sebagai manajemen lokal ini bisa bersaing bersanding dengan beberapa manajemen internasional yang waktu itu kita tahu sendiri kalau di konsep butik kita ada Aman Group Ya, yang menjadi inspirasi kita. ya, Kita lihat kan ya, mereka sudah established, kemudian ada Alila Group ya, dan lain ya, sebagainya. ya, Kita berpikir semua mungkin kan gitu, semua mungkin selama kita memang mau apa lah, melihat dengan konsep Pramana, melihat, membandingkan, ya, kemudian mencari literasi, referensi, sama ya apa minta feedback gitu kan ya, dari beberapa partners bisnis, kemudian customer dan lain ya, sebagainya. Sampai dengan suatu titik kita melihat tagline itu harus kita ubah ya, karena ini menyangkut visi daripada Pramana ke depan. ya, betul, Jadi waktu betul. itu kita buat visi yang lebih besar, jadi genuine to the world. Oke. Jadi kita ingin spread out our hospitality core business kita di Pramana yang tadi menampilkan kepolosan, ketulusan Hmm. pada setiap aspek pelayanan yang kita ingin berikan kepada para customer-customer kita. Ini tidak hanya berhenti sampai di tingkat lokal. Ya, Jadi kita ingin bawa ini konsep ini, visi ini lebih luas lagi. Sehingga mulai 2018 itu saya ingat kita ingin targetnya adalah sampai 2025 adalah entering Indonesia sama ya, regional, kemudian ya, di sampai 2030 kita menginginkan mungkin akan ada beberapa negara-negara di kawasan yang lebih luas seperti Asia Pasifik, ada Australia, ada New Zealand, ya. kemudian ada India dan lain sebagainya, seperti Good. itu. Kalau ada beberapa kita tadi nyinggung soal di antara Hmm, manajemen company yang lain, ya, tanpa menafikan bahwa ini semua satu wadah, wadahnya adalah komoditinya hospitality industry, khususnya di Bali, ya eh, kan? Apa yang kalau kita bicara kelebihan, memang semua pasti akan melebihkan sesuatu. ya ya Saya ngomong secara umum aja nih. ya ya, Kekurangannya apa nih? Di antara manajemen lain sekarang ini, karena satu dengan yang lain sangat kompetitif ya, betul, gitu loh. betul. Mau mengambil apa ranah yang lebih luas, mau secara internasional, melalui filosofinya, Ya, genuine, ya, sincerity, hmm, ataupun honestly dan ya. segala macam, itu kekurangannya apa nih? Apakah kekurangan itu kan pasti ada sinergi dengan satu yang lainnya. Artinya ada hubungan satu instrumen dengan yang lainnya Ya, kan, ya, ya. gitu loh. Kalau kekurangan pastinya ya, karena dunia hospitality ini kan sangat dinamis ya Iya, perkembangannya. Setiap masa dia apa ya? Karena kita bidang pelayanan jasa, terutama kita harus melihat mengadopsi dari perubahan yang muncul dari segi customer. iya, betul. Customer berubah, ini akan mempengaruhi juga Semua shifting semua berubah. shifting berubah Ya. gitu. Nah, kalau kita bilang kekurangan saat ini dengan memasuki transformasi digital, Hmm. ya kalau kita lihat memang saat ini Pramana masih perlu bertransformasi untuk Hmm. mengadaptasi situasi-situasi yang berkembang ini secara digital. Ya, Kemudian dukungan sistem, dukungan sumber daya manusia ini menjadi sebuah faktor yang esensial sekali sangat ya. esensial Ya, sekali saya kira untuk bisa terus konsisten ya, bersaing. Tapi dengan semangat yang sudah kita ciptakan dengan tim corporate, kemudian ya, dengan bisnis partner juga, dengan ya. semua jaringan kita, saat ini hal ini masih bisa kita eliminasi. Hmm. Paling tidak kita termasuk salah satu manajemen yang cukup resilient dengan situasi pandemi kemarin yang Oke. sampai 2 tahun 2020 Ya, 2021 kita lihat situasinya begitu rupa, dan saat ini yang terjadi adalah transformasi digital ini mesti diikuti untuk meleverage daripada kemampuan-kemampuan daripada korporasi, ya, daripada induk daripada organisasi ini untuk senantiasa mengeluarkan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. ya. Karena sepertinya ke depan sesuai dengan konsep Pramana yang Hmm. kita tawarkan adalah ide yang tulus, Ya, kemudian believing in good karma, ya, centuries in every action. ya. Itu merupakan esensi daripada apa yang kita Oke. ciptakan selama 11 Ya, tahun. Dan niscaya kelemahan ini tidak kita membuat kita menjadi apa namanya lemah sedemikian rupa, betul. tapi kita harus beradaptasi dengan Ya, situasi yang akan selalu berubah. Niscaya ini akan menjadikan kita sebuah opportunity ya, betul. sebuah opportunity untuk lebih berkembang lagi di masa-masa datang. Ya.
Dan terlepas dari program-program manajemen itu sendiri ya, Ya, gitu loh. betul, Yang itu betul, pasti itu melengkapi atau sebagai gimmick ataupun itu betul. udah pasti harus disesuaikan semuanya Iya, ya, ya, gitu loh. Menarik sih, gitu. Jadi memang kita semua harus memahami dulu positioning kita ada di mana ini, ya. ya kan? Karena dinamikanya nggak akan pernah Nggak selesai, akan pernah ya selesai, kan? saya kira. Karena komoditinya juga tidak pernah selesai. Apalagi Betul, Bali itu sebagai barometernya turismenya Indonesia, Indonesia. ya kan? Nah, sedikit sebagai apa centralizing Bali sebagai barometer Mhm, hospitality mhm, tourism, apa sih kira-kira sejauh kita melihat dengan kan selama ini kan untuk MICE bisnis khususnya ya, ya, ataupun mungkin leisure sendiri gitu, mhm, atau kalau Pramana ini kan lebih mengposisikan sebagai luxury, ya, ya kan? Terlepas luxury dalam level tertentu atau tidak, tetapi kita bicara dengan topik yang agak sedikit ya, berbeda, agak menjauh sedikit kegeser, itu dengan IKN. mhm, Ya kan, IKN juga menawarkan beberapa sekarang saya dengar udah ada villa-villa yang akan dibangun di sana. iya. Apakah mau mau berekspansi ke sana atau gimana nih? Pastinya mau ya, karena kita tidak menutup diri dengan Ya, segala macam apa ya perubahan. Karena kalau kita lihat ya Bali seperti yang sudah Bro tadi bilang kan memang barometer kan, karena hmm, gate untuk hmm, apa ya popular destination itu kan ya, memang sudah dari tahun ke tahun udah muncul kan ya, namanya, ya, brandingnya udah muncul. ya, Ya seiring dengan perkembangan kemampuan daripada hospitality trainer daripada orang-orangnya yang pelaku-pelaku bisnisnya ya, kan itu ada manajemen, ada yang hoteliers gitu kan ya, dari semua ring baik itu dari manajer level sampai dengan rank and file sudah banyak sekali. ya. Dan saat ini memang kita lihat kita ini banyak mengekspor Oke. mengekspor sumber daya manusia untuk bisa diabsorb, diterima di beberapa kawasan yang ada di Indonesia kan. Hmm, Seperti kita lihat Lombok Mandalika, kemudian ada Flores Labuan Bajo gitu kan. Ya mungkin nanti termasuk IKN kita ya, lihat. oke. Nah, seiring dengan apa jumlah yang bisa diciptakan gitu kan, jumlah lulusan yang akan Hmm, muncul ini tentunya ini kan nggak akan nampung lagi di Bali kan gitu ya. betul, betul. Paling tidak ini harus harus bisa disalurkan. Ya, Jangan sampai kita juga menyalurkan keluar kan. ya. Karena kita lihat anak-anak muda Bali sekarang lebih banyak tertarik kerjanya keluar kan. Keluar. Ya ada Ya. yang cruise ship, Lebih ke camping, financial iya financial ekonomi aspeknya ini yang ya. mereka tuju Tapi ya. kita menginginkan mereka secara kemampuan itu meningkat sehingga levelnya tidak hanya berhenti sampai di level middle management bahkan Hmm, top management. Ya jadi GM lah ya, seperti Bro Helmi kan, kemudian resort manager, villa manager dan lain sebagainya. ya, IKN merupakan satu yang menarik, saya pikir gambarannya saat ini memang ada beberapa partner sih yang ya, sempat gitu kan, sempat mampir dan menyampaikan ini possibility kita ke mana daerah Kalimantan IKN lah salah ya, ya. satunya. Tapi sekali lagi karena beberapa konsep yang kita tawarkan itu mungkin tidak cocok untuk tipikal hotel yang building hotel. Hmm, Jadi kita lebih banyak selama 11 tahun ini berkutat di level boutique style hotel oke. itu bukan luxury. Ya, Jadi resort, villas. Kalau hotel yang building itu tipikal itu mungkin sampai sejauh ini kita belum belum belum. belum belum teruji lah, belum Ya, teruji. Belum bukan berarti kita nggak mampu, karena belum pernah, ya, ya, belum pernah. ya. Dan memang kita lebih suka dibandingkan mungkin eh, konsep kita seperti ya itulah Alila Group, Oke. Lebih ke Main, ya, lebih 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 ke natural. sustainability-nya Ya, lebih dapat dia. oke. So, jadi kan kenapa ada pertanyaan itu? Karena kan melihat dari Pramana ini sudah ekspansi nggak cuma hanya di Bali, Ya, di pulau lain, Penida dan juga gitu Lombok, gitu betul. kan? Dan kenapa disinggung IKN? Why not? Ya Why not? kan? Gitu. Keep the option open aja, ya Ya. kan? Nah, karena ini pertarungan manajemen dalam hal untuk managing Ya. resort dan apa sangkut pautnya dengan tempat-tempat daerah tertentu untuk ekspansi. Hmm, Kan sekarang ini ada beberapa properti atau operator besar itu saling mengakuisisi satu dengan yang lainnya. betul. Ya kan? Ada yang malu-malu kucing, ada yang terbuka, ada yang ya parsial aja boleh. Ya, ya, ya. Positioningnya Pramana gimana nih? Kalau menghadapi misalnya nih suatu Ya, ya, hari ya. ada manajemen X, ya kan? Opsi itu sempat kita sampaikan
pada saat situasi memang lagi krisis ya, Ya. 2020-2021. Ya. Karena kita melihat kan sebagai operator yang masih terbilang baru, Hmm. kita ingin mencari bentuk. Jadi waktu itu visi kita berlima adalah sebagai founder kita bilang kita ingin apa yang sudah kita buat ciptakan ini bisa terus apa ya bergerak semakin besar semakin besar. Nah tentunya opsi untuk merger kemudian bekerja sama dengan manajemen yang dalam tanda kutip lebih lebih apa ya lebih besar gitu kan Ya. secara internasional akan membawa branding kita Ya. lebih cepat gitu ke ranah internasional sempat ada terus kemudian kita beberapa kali waktu itu ya di 2020-2021 sempat ada pembicaraan baik itu dari China kemudian ada dari Singapura juga sempat termasuk juga dari lokal Indonesia sempat kita bilang karena waktu itu kita berpikir Indonesia ini belum memiliki satu brand manajemen dalam arti kata yang mungkin tarafnya lebih besar gitu. Ya. Ya. Ya, jadi skup nasional mungkin banyak. Skup nasionalnya banyak. Kita tahu brandnya. Tapi yang internasional mungkin belum. Saat Oke. itu. Ya, saat itu belum ada. Jadi kita kepingin bisa nggak nih? Karena kita tahu core bisnisnya ya sudah jelas pelayanan. Tapi ada yang masuk nggak? Ada yang Eh, coba kilik-kilik nggak? udah kilik-kilik ada. Oke. Ya beberapa lah. Kalau itu waktu itu nggak 3 ke 4 Tiga atau perusahaan empat. ya. Internasional yang kita bicara. Internasional. Cuman Oke. kita belum ketemu apa ya visi yang sesuai Ya. dengan apa yang kita inginkan. Jadi Ya. biasalah kalau kalau kita bergabung dengan yang besar kan kita harus ngalah. Ya. Yang kecil harus ngalah. Mungkin visi dan digit yang kurang. Digit sih sangat menarik sebenarnya udah kita offer. Ya. Waktu itu belum ketemu aja ritme Ya. yang Oke. pas gitu kan, nggak klik lah gitu bahasanya. Karena kita kan selain memang memikirkan dari faktor apa namanya internal yang akan Ya. terjadi, juga faktor eksternalnya buat brand ini apa sih ininya, Ya. keunggulan kognitif yang akan ditawarkan sama mereka. Apakah Ya. memang brand ini akan dibawa lagi untuk Ya. menyamai level-level beberapa brand luxury Ya. yang tadi Ya. sudah saya sampaikan, atau hanya memang dibeli hanya untuk di cek secara finansial aja kan gitu. Oke. Kita nggak ingin Parsial lah. itu ya. Ya. Nah itu belum ketemu sehingga akhirnya opsi itu kita tutup kemarin di 2022. Oke. Saat ini sih tetap masih ada Tetap yang ada. ya tetap ada Ya. yang menanyakan satu dua hal tapi kita bilang ya udah opsi ini udah tutup karena kemungkinan setelah kita apa namanya sektor pariwisata ini mulai dibuka lagi Ya. di Ya. awal 2022 Ya. itu kita lihat perubahannya kan cukup signifikan dan kita juga memiliki keyakinan bahwasanya dengan apa yang kita miliki saat ini sumber daya manusia, funding Oke. juga ini sudah apa namanya membuat kita lebih Ya. lebih lebih yakin lah untuk Ya. bisa Ya. melalui 1 dekade 2 dekade ke depan Ya. gitu. Kenapa saya nanya seperti itu? Karena melihat dari latar belakang dan perjalanan Pramana ini dari awal 11 tahun sampai sudah mempunyai 76 apa properti Properti. termasuk 59 villa dan juga ditambah dengan award-award atau reward yang luxury lifestyle-nya agak sedikit insight Iya nih iya iya. dari sini. Luxury Lifestyle Award untuk Pramana Natura Nusa Penida. Penida, Best Luxury Ocean View Resort, lalu Best Honeymoon Retreat, Resort Luxury Lifestyle Award, lalu ada Swan Paradise Pramana Experience, Indonesia New Thematic New Resort thematic. 2022-2023, Ya. ya kan? Masih baru. Pramana Watu Kurung juga mendapatkan sebagai leading boutique resort Bali 2022-2023. Lalu beserta dengan semua reward-reward yang lainnya yang mengacu kepada Best Luxury Boutique Resort lah. Ya. Dan Southern Asia Southern Asia. 2023. Ya. Dan Pramana sudah exist bukan hanya di domestik, tapi juga eksistensinya untuk exposure-nya sudah marketnya Internasional. ke Eropa, ya Ya. kan? Kita sering traveling ke Ya. sana, lalu ke Southeast Asia juga ada, gitu kan? Jadi ini kayaknya akan kedepannya akan banyak yang ngilik-ngilik sih sebenarnya. Cuma mereka belum tahu aja, ya Ya. kan? Ya. Pramana cukup humble dalam soal ini. Sepertinya Pramana punya genuine dan sincere dan ketulusan itu sih daya tarik tersendiri, Ya. ya kan dari timnya Pramana itu sendiri. Nah, kalau melihat dari bobotnya nih dari Pramana ya, terus yang diberikan kepada Pramana kepada Mhm. tamu, kepada afiliasi atau partner, Ya. kolaborasi gitu kan.
di mana pasti semua ada kepentingan masing-masing, Ya. ya kan? Apa apa yang membuat bukan hanya keyakinan, bukannya hanya sebagai satu Mhm, profitability mhm. bergabung dengan Pramana, gitu Ya, kan? Di luar dari filosofinya, gitu kan? ya. Itu apa tuh yang Eh, istilahnya untuk mengkompet dari menarik perhatian dari brand-brand internasional, operator ya, internasional ya. lah, ya. Karena ada satu contoh, ada satu management company di Bali, dia diakuisisi sama internasional, ya kan? Tapi hanya parsial aja, tidak secara keseluruhan, Mhm. ya. Dan itu lebih kepada sales marketing lah, Sales ya marketing kan? asli. Ya, Ya, ya. tapi secara operasional tidak. Ya, ya, ya. Nah, kita tidak menyebutkan apa, Iya, betul. ya siapa, tapi Betul. paling tidak mereka tuh sudah membuka peluang itu. Ya, ya. Memang tadi memang kalau dibilang belum klik is fine, is Ya, satu hal ya kan. Tetapi sekarang untuk bagi investor sendiri, ya. ya untuk jadi bagian Pramana Bagian itu Pramana. gimana? Oke, kalau sementara ini yang kita tawarkan kepada investor yang mau berinvestasi di bidang hospitality, terutama Hmm, pada saat pembangunan hotel, ya, resort atau villa, yang kita tawarkan itu sebenarnya mulai dari technical assistant. hmm, Jadi pembuatan konsep, oke, kemudian mencari lokasi-lokasi yang mungkin masih apa ya, masih masih baru gitu kan. ya, Karena kan kalau sekarang ini kan semua terkonsentrasi di beberapa destinasi yang memang sudah populer dari since a long time gitu lah. ya, Kita tahu kawasan Badung Selatan, ya, Denpasar, kemudian Ubud, Gianyar gitu kan, ada Bali Utara gitu kan, kemudian timur juga ada, termasuk juga new destination Blue Paradise Island yang ada di hmm, Nusa Penida. Kita hmm, mulai dari technical assistant, kemudian pembahasan konsep biasanya kita lakukan ya, di awal, ya, kemudian mulai dari setelah itu kita memasuki ke fase project asistensi. Jadi pada saat hotel itu under construction, kita juga memberikan masukan hmm, biasanya kepada pemilik, investor, ataupun kepada partners, architectures, kontraktor itu tentang masalah standar yang kita ingin berikan, terutama memasuki kepada fase safety and security. oke, Karena kan biasa kita kalau hotel itu kalau aspek safety atau security-nya ini ya, nggak dijelasin di awal, kadang-kadang kan melenceng. ya, Kadang-kadang bisa menjadi apa ya, biaya yang apa ya, membengkak pada saat ada ya, maintenance dan lain sebagainya. Kemudian memasuki fase operasional mulai dari sales marketing seperti tadi, oke, kemudian operasional secara menyeluruhan. Jadi mulai dari hotel itu di branding, kemudian ya kita tahulah ya, kita bawa roadshow kemana-mana, ya, event ya, internasional bahkan ya, nasional juga. Kita sering ketemu di London, kita ya, sering ketemu di Dubai, yaitu salah ya, satu event kalender nasional. Biasanya kita kerjasama juga dengan Kementerian oke. Pariwisata atau beberapa partner-partner di Ya. luar, sales So, mission dan lain intinya sebagainya. sebagai one stop luxury dari semua Betul, aspek yang ada di situ semua ya. betul. Terus sekarang nih, apa boleh tahu sedikit untuk dari sisi sales marketing ya, Ya, gitu loh. Fokusnya selain apa yang sudah existing, ya. ya kan? Eh, apa yang lagi goalnya nih Pramana nih? Kalau dari sales marketing saat ini event yang biasa kita ikuti ya, yang Hmm, ada mungkin sekitar lebih daripada 10 lah setiap iya, tahunnya. iya, Kita masukkan ke kalender. Kemudian digitalisasi sekarang ini menjadi hal yang apa ya, sangat fenomenal. iya, Event-event kita tahu sendiri lah, mungkin is not die ya, artinya dia tidak ditinggalkan, iya, tetapi secara numbers mungkin sudah harus kita perhitungkan. betul. Tetapi sekarang affiliate dengan beberapa aplikasi ya, kita Hmm, lihat sendiri ya. Karena kan yang sekarang kita tahu sendiri lah, online system ini kan ada di mana-mana ya. Ya iya, Eropa punya sendiri, kemudian Asia Selatan dia punya sendiri, kemudian Asia, Greater China, Korea dia punya sendiri iya, sistemnya gitu kan. iya, Kalau kita lihat pergeseran market untuk destinasi Bali yang kita lihat sendiri kan masih dominan, kalau nggak Eropa, Australia kan gitu ya. iya. Yang paling dominan lah. Lagi dominan. Ya India sebelum lalu China. sebelum pandemi justru Cinanya yang kencang. Iya. Cinanya kencang gitu kan. Cuman sekarang after pandemi ini belum kita lihat kan. Hmm, Saya lihat upcoming-nya ini akan secara numbers memang populasi China kan besar. iya, Ekonomik mereka juga gitu kan. Ya jadi kita berpikir kan karena kebutuhan traveling ini kan kebutuhan tersier. hmm, Jadi orang kalau sudah cukup makan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya mereka baru traveling ya. iya, Nah ini yang harus kita antisipasi.
Sementara yang kita lihat mungkin pergeseran akan bisa balik ke luxury Chinese, Ya, ya travelers. Termasuk juga ada Korea di sana, kemudian ada beberapa negara-negara di ya, kawasan Asia yang saya kira ini agak strong. ya, Tapi tidak menutup kemungkinan seperti kita ketahui sendiri market yang tradisional seperti Eropa, Australia, bahkan Amerika dia akan tetap bisa datang gitu kan, atau ya. Southern gitu, Latin Cuman beda Amerika, region aja lah. beda region aja. Cuman in term of apa namanya travel destination, traveling time-nya, Ya, saya kira Asia ini masih sangat potensial. Apalagi ya, kalau kita lihat, jangan lupakan domestik. ya. Cuman domestik kan kita tahu sendiri lah, buying power-nya bukan saya bilang low, tapi buying power-nya ini terhadap gimmick-gimmick yang lagi happening gitu lah. Trendingnya. Iya, trainingnya itu pendek-pendek. Jadi kita pasti mengantisipasi. Ya, Tapi kalau saya kira dari 260 juta orang Indonesia, anggap 10%-nya yang super kaya gitu kan, atau bahkan ada yang middle lagi yang banyak, itu sebenarnya cukup cukup ya, menarik untuk bisa ya, di ini. ya, Cuman sekali lagi kita mesti paham benar karakter domestic ya, travelers kita seperti apa, needs and want-nya ya, gitu. Karena ini ya. sangat mungkin bukan bertolak belakang, tapi mereka punya preference yang tidak sama dengan Ya, yang tradisional market yang sering kita ya. garap gitu kan, Australian, European atau bahkan American travelers gitu. Betul, betul. Kayaknya itu kalau kita bicara ke konteks itu nggak akan selesai dalam 1-2 Oh jam, iya, benar. ya kan gitu. Jadi apa paling tidak esensi dari Pramana sendiri, positioning dan bagaimana latar belakang sampai mau dibawa kemana ini, Iya, ya kan. Lalu ada beberapa kompetitor within manajemen di Bali iya. ataupun go internasional sekalipun, itu aja untuk selama 11 tahun itu udah suatu achievement lah pada saat ini ya kan mengikuti dinamika yang kadang-kadang kita bisa masuk atau kita bisa stranded ya kan gitu loh. Jadi kayaknya untuk dari Pramana sendiri bisa dijadikan sebagai mentor. Mentor sih mungkin belum tepat lah, karena 11 tahun anything. Tapi untuk 11 tahun dengan komposisi 76 properti itu bukan sesuatu hal yang Ya, gampang. saat ini sih masih ada beberapa project-project besar Ya, yang kita terus growing terus dong. growing kan gitu. Ya, Cuman ya sekali lagi ini kan berkat kerja keras dari ya, semua tim. Saat ini jumlah karyawan kita mungkin sekitar 1.300 lebih. 1.300. 1.300 lebih, jadi yang sangat membanggakan bahwasanya mereka tetap memberikan apa ya, semangat mereka gitu kan, eh, kepada perusahaan untuk Ya, terus berkembang, karena sekali lagi kita juga menginginkan mereka itu juga berkembang seiring betul, dengan betul. perkembangan perusahaan, mereka juga berkembang kan. Karena kita nggak ingin, kalau prinsip kami adalah don't left one of your man behind gitu. Kalau bisa ya udah maju-maju sama-sama gitu kan. Ya. Terlebih memang kita menginginkan mereka ini bisa di leverage secara skill dan knowledge Hmm, untuk nantinya bisa menduduki peringkat-peringkat yang lebih ke top management level, ya, ya. paling nggak GM atau bahkan ya hotelnya tidak yang middle down, tapi yang middle up gitu kan. Seiring dengan kemampuan itu kita memang ada beberapa keinginan untuk memberikan mereka apa ya, pendampingan gitu kan, sharing Hmm, lah gitu bahasanya, sehingga secara knowledge mereka ya, berkembang, skill kan mereka bisa asah dengan daily ya, routines lah, biasa daily check dan ya. lain sebagainya. So, one last question, Ya, ya kan? Karena waktu juga yang akan membatasi, tapi pengen mau tahu lebih, ya. tapi nanti di lain waktu. Tapi paling tidak, one last question sebagai bagian dari penutup. eh, Apa nih kiat-kiatnya atau pesan-pesannya dari Pramana Experience ya di antara manajemen-manajemen lain, lalu kita juga menghadapi yang generasi muda yang masih fresh Ya, antara 40 35 40 dengan mempunyai manajemen membangun atau membuka mengikuti senior-seniornya gitu. Apa sih dan juga termasuk untuk bagaimana mempertahankan ini ke depannya. ya, ya. Tidak ada pesan khusus sebenarnya, tapi bagi semua apa ya, hotelier ya, kalau kita kita kan saling mengenal satu dengan yang lain. Pesannya cuma satu, mari kita tingkatkan
nilai atau value daripada diri kita sendiri sebagai seorang hotelier, Hmm, sehingga kita membangun citra destinasi yang kita cintai ini Bali secara khusus, kemudian Indonesia secara lebih luas gitu kan, sehingga apa yang dikenal di Asia Timur ini, hospitality kita di Asia Timur termasuk Indonesia atau termasuk Bali yang lebih kecilnya, ini bisa gaungnya lebih diperhatikan lagi ya, di dunia gitu kan. Kita nggak ingin juga hal ini hanya berhenti sampai di sini saja. Kita ingin teman-teman yang sekarang terjun ke dunia hospitality trainer gitu kan, entah dia manajemen, entah dia memang memiliki hotels dan lain sebagainya, ini juga memiliki visi yang lebih besar untuk jangka panjang. Paling tidak sekarang kan tourism itu bergerak dari sustainable ke regeneratif karena sejatinya kita tidak ingin dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan suatu pariwisata ini juga akan menghimpit hospitality industri kita yang ada di Indonesia atau ya, Bali yang kita cintai betul. ini. Paling tidak ini juga lebih dijaga bersama-sama gitu kan. Ya, Karena kita tidak akan bisa mengubah hal yang lebih besar kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. betul. Paling tidak kita mulai dari hotels yang kita kelola, perusahaan yang kita kelola, bersanding juga dengan keinginan ataupun instrumen yang lebih luas Ya, dari pemerintah. ya, Paling tidak kita harus melakukan kolaboratif betul. bersama-sama dengan stakeholder yang lain, sama seperti yang sudah Bro Helmi sampaikan, ini kan berupa pentahelik kan. Jadi kita selaku pelaku juga harus mendorong terciptanya iklim hospitality yang lebih sehat bersama-sama. Betul. Karena dengan itu kualitas pasti akan terjaga gitu Ya, kan. Ya kalau ya, kualitasnya terjaga, ya customer akan keep coming kan ke ya, Bali karena Bali is favorite destination. Tapi jangan sampai masalah sampah, kemacetan, betul. ya hal-hal kejadian sosial ini yang negatif gitu kan ini akan membawa Jadi situasi kita di Bali ini akan yang bisa dilema dan iya semua, dampak negatifnya lah ya, kita kurangi ya, itu sih pesannya. ya. Oh, eh, tadi karena tadi disinggung pentahelik, memang itu adalah bagian dari konsepnya Hospitality Concierge Hmm, Talks ya, gitu. Jadi kita mensinergikan dari beberapa instrumen komoditas ya hospitality di Bali ini biar sinerginya lebih kuat lagi, kolaborasinya lebih kuat lagi, betul ya kan ke depannya. Jadi bukan cuma hanya tourism hospitality, bukan hanya dari sisi hotel, tapi betul juga dari semua stakeholder seperti dari government, non-government, praktisi, betul akademisi, community, sosial budaya, semua jadi satu kesatuan. betul. Makanya tadi kenapa nyinggung ke IKN itu jadi bagian dari itu semua. Ya kan? Wah, kayaknya seru banget nih Pak Dirga ya. Jadi kayaknya akhirnya waktu juga yang membatasi Siap. karena apa mungkin Pak Dirga ada appointment lainnya ya Ya, hari ini. Jadi terima kasih untuk bincang-bincang kali ini. Sangat inspiratif, sangat motivasi, ya kan, melihat dari salah satu manajemen company di Bali yang cukup konsisten dan konstan dalam membangun untuk berdasarkan filosofi atas nama Pramana siap. Experience ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan semoga all the best untuk Pramana beserta dengan 1.300 karyawannya, ya kan. Nanti kita tunggu propertinya nyangkut di IKN. Itu aja. Puji Tuhan, Amin, amin. Astun semua mulai dari doa yang baik, niat yang tulus. niat yang tulus dan mau aja. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Dirga. kasih Pak Helmi, Sampai di podcast selanjutnya. terima kasih. Terima kasih.